Baik, semuanya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai yaitu sistem pakar diagnosa kerusakan motor metik. Next. Nah, adapun dari tim kami yang pertama yaitu ada Imade Teddy Sugiyarta, yang kedua ada Iputu Aryada Beswara, dan yang ketiga dengan saya sendiri IKD Okta Arta Putra. Nah, kita lanjut ke materi. Nah, yang pertama yaitu mengenai pengertian motor metik. Motor metik adalah jenis sepeda motor yang menggunakan sistem transmisi otomatis. Pengendara tidak perlu mengoper gigi secara manual karena sistem ini dirancang untuk mengubah gigi secara otomatis berdasarkan motor metik injeksi. Saat ini timbul permasalahan bahwa tidak semua pengguna motor metik injeksi memiliki kemampuan untuk melakukan perbaikan terhadap kerusakan sepeda motor. Nah, selanjutnya itu motor check. Nah, motor check adalah sebuah program sistem. Ini bertujuan sebuah sistem pakar yang membantu pengguna mengetahui jenis kerusakan pada motor metik mereka. Sistem ini akan menanyakan berapa gejala yang mungkin dialami oleh motor metik. Kemudian pengguna jawaban dari pengguna tersebut untuk memprediksi kerusakan apa yang dialami oleh motor metiknya. Seperti gambar yang di bawah ini ya. Nah, adapun next. Nah, adapun aturan yang dipakai. Yang pertama, if motor tidak hidup dan bensin penuh, maka kerusakan pada busi. Yang kedua, if motor tidak hidup dan engkol ringan atau ngelos, kerusakan pada klip. Yang ketiga, if motor tidak hidup dan bensin penuh, kabel koil tidak mengeluarkan arus listrik, kerusakan pada CDI. Yang keempat, if tombol starter tidak mengeluarkan suara, dinamo, dan mesin tidak hidup, kerusakan pada ISU, dan lain-lainnya. Next. Nah, untuk pertanyaan kerusakan akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertanyaan kerusakan. Yang pertama ada saat motor diengkol atau di starter, mesin tidak hidup atau mati. Selanjutnya, mesin motor tidak hidup padahal bensin masih penuh. Kabel koil tidak mengeluarkan arus listrik. Saat diengkol terasa ringan atau ngelos. Saat di starter, mesin tidak hidup tapi diengkol bisa hidup. Saat tombol starter ditekan, tidak terdengar suara dinamo. Dan mesin motor tidak hidup. Timbul suara menggelitik pada silinder head. Timbul suara berisik pada silinder head atau pada bagian depan atau kepala mesin. Kondisi noken as masih bagus, tetapi silinder head masih mengeluarkan suara berisik. Kondisi pelatuk klep masih bagus, tapi suara bergemericik pada mesin. Kondisi otomatis tensioner masih normal, tapi suara pada mesin bergemericik pada mesin. Pada saat ganti oli, oli terlihat kotor, terdapat banyak karet. Mesin motor terasa bergetar. Terdengar suara kasar yang cukup keras pada mesin. Selanjutnya, keluar rasa putih dari knalpot pada saat start awal. Keluar rasa putih tebal dari knalpot. Timbulnya getaran pada saat start awal. Sering berdecit saat akselerasi. Timbulnya suara di sekitar CVT. Tenaga mesin berkurang. Lampu mil atau malfunction indikator lem berkedip sebanyak 1 kali kedipan. Lampu mil atau malfunction indikator lem berkedip sebanyak 7 kali kedipan. Lampu mil atau malfunction indikator lem berkedip sebanyak 12 kali kedipan. Nah, selanjutnya di sini kami menggunakan metode forward chaining. Forward chaining adalah metode dalam kecerdasan buatan yang memulai dari fakta-fakta yang diketahui dan menerapkan aturan-aturan logika untuk mencapai kesimpulan baru. Proses ini berulang sampai tidak ada lagi aturan yang bisa diterapkan atau sampai mencapai kesimpulan yang diinginkan.
Nah, kami juga menggunakan kesamaan yaitu similarity. Similarity adalah konsep dalam linguistik yang menggabungkan tiga elemen. Yang pertama ada simbol atau tanda atau kata, kedua ada makna atau interpretasi dari simbol, dan yang terakhir atau yang ketiga ada tindakan atau respons yang dihasilkan dari interpretasi. Konsep ini membantu menganalisis bagaimana simbol digunakan dalam komunikasi untuk menyampaikan makna dan mempengaruhi tindakan penerima. Nah, selanjutnya ada demonstrasi sistem yang dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Nah, di sini saya akan menjelaskan singkat untuk demonstrasi dari sistem. Baik, sistem apa yang saya akan jelaskan? Sistem ini adalah sistem terminal untuk mendiagnosa kerusakan motor metik. Baik, di sini kita menggunakan Python. Dengan Python yaitu menggunakan di Google Colab. Dan di sini kita memakai CBR dan backward chaining. Dan untuk persamaannya kita memakai metode similarity yang memakai di jurnal. Oke. Baik, ini untuk tahap awalnya ini ada beberapa pertanyaan nanti yang akan keluar setelah di run. Seperti ini. Terus ada beberapa diagnosa kerusakan seperti ini, CDI, busi, klep, indignation, coil, dan lain-lainnya. Oke, ini dia coding-codingannya. Oke, langsung saja kita run programnya. Baik, nah yang pertama itu kita akan ditanya diagnosa. Nah, untuk runnya ini, nanti kita akan ditanya satu persatu untuk permasalahan kerusakan motor yang Anda alami. Oke, saat ini, pertanyaan ini, saat motor diengkol atau di starter mesin tidak hidup atau mati. Ya, sekarang kita harus menjawabnya itu dengan angka. Yang ya itu pakai nomor 1, kalau tidak pakai angka 2. Oke, misalnya kita pencet iya 1. Nah, nanti kita akan tanya lagi. Mesin motor tidak hidup padahal bensin masih penuh. Misalnya kita ketik tidak 2. Oke. Dan ditanya lagi, kabel kuil tidak mengeluarkan arus listrik. Ya. Oke, saat diengkol terasa ringan atau ngelos? Tidak. Saat di starter mesin tidak hidup tapi diengkol bisa hidup. Ya. Baik, kita langsung aja. Ya. 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 2. 1. 2. 1. Oke, kita tes-tes dulu. Dan nanti hasilnya itu akan muncul keluar saat pertanyaan semua akan keluar. Oke, kita cek. Oke, ini dia hasilnya keluar. Tadi beberapa pertanyaan yang sudah kami jawab atau sudah saya jawab tadi dengan ya atau tidaknya. Nah, jadi kesimpulan itu rusaknya itu ada diagnosa kerusakan pada klep. Oke, seperti itu. Baik, itu sekian dari eh, seminar dari saya untuk program dari diagnosa kerusakan pada motor detik. Sekian dan terima kasih.